Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterangan yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ya, selamat malam Ibu Ruth. Malam. Ya, Ibu Ruth Muslim atau Kristen? Saya dari Muslim. Nama saya itu aslinya Alfia Waidah Laila. Alfia Waida Laila. Waduh, murtad lagi. Si Rashid tadi. Baik. Coba kita di sini sering ya menerima yang mantan-mantan Muslim, tetapi selalu kita tes, Bu. Karena apa? Untuk menghindari orang yang ngaku-ngaku begitu. Nah, kami mau tanya nih, Bu. Ibu ini Muslimnya dari umur berapa tahun sampai umur berapa tahun? Saya Muslim itu umur sekitar berapa ya? 2005. Sekarang saya sudah 57. Bukan, maksudnya sampai umur berapa tahun menjadi seorang Muslim? Oh, sampai umur 47. Sampai umur 47 tahun menjadi seorang Muslim. Waduh, ini luar biasa nih. 47 tahun menjadi seorang Muslim ya. Oke, gini Bu. Waktu Ibu menjadi seorang Muslim, apakah Ibu itu sholat? Sholat? Oke, bisa nggak supaya kami yakin bahwa Ibu itu mantan Muslimah? Coba, bagaimana ketika Ibu itu mengucapkan bacaan-bacaan sholat? Oh, bacaan sholat atau bacaan Al-Quran yang lain? Bacaan sholat, ayat Al-Qurannya gitu, silakan. Oke ya, aku kasih sedikit ya, agak grogi karena aku penggemarmu, yang mana selama ini cuman sebentar-sebentar, dan malam ini saya bersyukur bisa langsung ketemu Edis. Semangat terus ya. Oke, gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya kan? Lanjut. Wa in tubdu ma fi yuhasibkum bihillah. Ya kan? Sah ini Muslim. Sah. Oke, coba yang terakhir itu tadi apa? Yang terakhir tadi? Yang itu lanjutannya apa yang terakhir? Oke, lanjutannya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Artinya itu apa ya? Saya lupa dis. Enggak. Yang pasti aku suka banget. Iya. Baik. Oke, sudah saya mantan Muslim ya yang akhirnya meninggalkan agama Islam. Jadi kita banyak sekali menerima ya Bu ya keterangan, kesaksian orang-orang yang tadinya dia Muslim akhirnya meninggalkan agama Islam. Nah, bisa cerita-cerita nggak nih? Dulu nama Ibu siapa, terus akhirnya meninggalkan agama Islam? Silakan. Oke, nama saya aslinya itu Alfia Waidah Laila, artinya itu 1001 malam. Ya. Nah, saya dilahirkan dari keluarga kiai, semuanya adik-adik saya juga jadi kiai semua, dan saya 5 bersaudara, dan saya disebut murtad. Nggak apa-apa saya jadi murtad, yang pasti tidak ada keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Banyak hal yang sangat berbenturan dengan hati nurani saya. Contoh satu ya, di saat menstruasi saya tidak bisa berdoa. Itu salah satu benturan dalam kehidupan saya. Karena apa? Hubungan dengan Tuhan itu kenapa hanya dibatasi dengan sebuah menstruasi gitu. Sedangkan saya butuh Tuhan itu setiap waktu dan setiap saat gitu. Dan ajaran ya apa ya membaca doang tapi tidak tahu maknanya itu juga berbenturan dengan hati dan
apa ya logika Akal saya. sehat, Tetapi ya. setelah saya membaca Injil pertama kali, di situ aku buka 2006, itu inilah kebenaran yang sesungguhnya. Di situ aku mempelajari dengan sungguh hati dan saya percaya segenap hati bahwa tidak ada keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya sebagai wanita yang sudah tua ini tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Bahkan saya dicoret dari keluarga besar saya, dari apapun saya tidak peduli. Yang penting saya tidak kehilangan kasih Tuhan Yesus saja, gitu aja. Baik. Ini banyak yang ngomong katanya settingan-settingan. Mereka ini mengingkari kenyataan terus. Iya. Padahal kita ini udah begitu gamblangnya. Kita bilang, coba kalau kamu memang benar-benar mantan muslimah, mantan muslim, mau laki-laki mau perempuan, buktikan dengan bercerita kalau waktu muslim gimana, ngaji gimana, sholat gimana. Udah kita tunjuk nih, mereka masih mengingkari kenyataan. Luar biasa ya muslim-muslim di bawah nih. Iya, apa sih padahal apa kebenaran kenapa harus diingkari gitu ya? Memang kalau sudah gelap mah ya gelap ya. Lo settingan, lo ya apa sih? Aku lo masa buka KTP nang kene rek? Belum tahu dia. Oke lah. Jadi intinya akhirnya Ibu Ruth berganti nama jadi Ibu Ruth ya, Ibu Ruth ya. Ya, Ruth itu ya nama baptis karena apa sih, saya bangga dengan nama baptisan saya. Baik. Ini banyak muslim yang kejang-kejang, suruf mereka ya. Mereka tidak tidak mengakui itu apa yang terjadi, apa yang benar-benar sudah menjadi kenyataan bahwa gelombang kemurtatan, gelombang berpindahnya umat muslim meninggalkan agama Islam itu sudah terjadi seperti itu. Kita kasih naik dulu ya satu muslim untuk supaya dia bisa sendiri meng-cross check begitu ya. Supaya tidak kita dibilang nih hanya percakapan-percakapan yang subjektif. Ya, kita kasih naik ada Usman. Ya, Usman. Selamat malam, Usman. Silakan, Usman, nyalakan kameramu. Silakan. Halo. Ya, Usman, halo. Silakan nyalakan kamera. Oke, Usman. Usman, kamu menerima nggak kenyataan tentang Usman, tenang dulu, biar nggak berisik. Ya. Usman, kamu menerima nggak kenyataan tentang murtadnya orang-orang Islam, meninggalkan agama Islam, meninggalkan ajaran Muhammad? Kamu terima nggak kenyataan itu? Nah, itu ibu itu ya mungkin kurang mendalami itu. Bukan masalah itu. Itu kurang masalah mendalami itu, nanti jangan kesana dulu. Intinya, kamu akui tidak tentang banyaknya orang-orang Islam yang akhirnya meninggalkan agama Islam? Gimana Dis? Baiklah, kayaknya dia. Ya, kamu tidur dulu sana lah, nggak nyambungan. Oke lah, intinya ini itu ya. Ada yang bilang settingan berani putus apa ini? Gila. Ya, begini Bu. Orang Islam itu ada banyak sekali mereka itu yang mengingkari kenyataan. Mereka seperti orang yang tidak menerima apa yang terjadi kepada dia gitu loh. Kan ada itu penyakit apa itu? Penyakit mental ya, itu penyakit mental. Mereka ini sudah ditunjukin fakta-fakta ini. Ini loh orang-orang Islam sudah banyak meninggalkan agama Islam. Mereka sudah mengetahui bagaimana agama Islam itu sesungguhnya, bagaimana kelakuan Muhammad. Tetapi mereka masih terus mengingkari apa yang terjadi begitu. Bahkan Muhammad itu sudah saya gambarkan. Muhammad sudah saya expose begitu. Bahwa Muhammad itu adalah sosok begini, begitu. Dan itu sesuai dengan kitab mereka. Akhirnya apa? Malah kitabnya sekarang yang dibilang palsu. Silakan, ya. Ya, justru saya itu baru, kalau sejarah Muhammad kan memang minim ya, saya mengetahui sejarah Muhammad. Cuman saya semakin yakin setelah tahu banyak tentang Edis TV itu, bahkan hari demi hari banyak pertentangan muncul yang ingin menghancurkan Edis TV itu, siapapun nggak bakalan mampu. Karena apa? Ada Tuhan yang besar penyelamat Edis gitu ya. Jadi di sini kalau settingan saya aja baru tahu loh, itu seumur-umur saya katanya mendengar dan saya nonton di YouTube Edis TV itu sangat luar biasa. Coba nama Ruth nggak bakalan dinaikin. Ternyata malam ini dinaikin gitu kan. Biasanya yang dinaikin kan Muhammad. Bapak saya loh namanya Muhammad. Iya. Oke, untuk pesan Bu. Pesan Ibu kepada orang-orang yang masih beragama Islam. Atau kita naikkan dulu ya, satu muslim ya. Sebentar, kita kasih naik ada Ali Mukti. Coba. Kita kasih naik Ali Mukti. Ini fairnya Room Edis TV nih. Bahwa Room Edis TV itu tidak pernah subjektif.
diundang muslimnya langsung gitu untuk mengkonfirmasi. Silakan Ali Mukti, apakah Anda seorang muslim? Ya. Oke, silakan nyalakan kamera. Oke, Bang Ali Mukti, ini Ibu Ruth, nama aslinya sebenarnya sebelum dia jadi Kristen, apa tadi Bu? Alfiah Wahidah Laila. Oke, nama sebelumnya waktu dia masih muslimah Alfidah Wahidah Laila. Alfiah. Kemudian Alfiah? Alfiah Wahidah Laila. Oke, Alfiah Wahidah Laila. Kemudian dia meninggalkan agama Islam. Pertanyaannya begini Ali Mukti. Kamu mengakui nggak kenyataan bahwa berbondong-bondong umat Islam meninggalkan Muhammad? Itu kamu akui nggak? Silakan, Ali Mukti. Sebaliknya juga banyak agama yang dari Kristen pada berbondong-bondong ke Islam. Kristen berbondong-bondong ke Islam? Sama. Siapa? Banyak, dan bahkan sekarang pendeta-pendeta aja pada sekarang pada berbondong-bondong ke Islam. Banyak beritanya tuh. Siapa? Coba aku mau nanya nih, mau nanya sama Ruth. Dia katanya turunan seorang kiai. Di mana keterangan orang yang sedang haid nggak boleh berdoa? Di mana keterangannya? Keterangannya maksud saya adalah bisa sholat enggak, sedangkan kecil blow on Islamnya itu bukan belum mengetahui agama ini jelas. Jadi seorang muslimah kalau haid boleh sholat. Jadi begini Bang, yang nggak boleh jangan begini gini. Kalau perempuan sedang haid boleh sholatnya. Yang berdoa tuh bukan sholat saja Bang. Contoh nih, semoga orang ini ditanya apa? Ini makanya ngomong sama orang muslim ini, kita seperti muter-muter. Yang ditanya ketika seorang muslimah sedang haid, apakah boleh dia sholat? Lari kemana-mana, ditanya apa malah dari bawah sana. Yang dibahas apa? Lari kemana-mana. Ditanya apakah seorang perempuan muslimah yang sedang haid bolehkah dia sholat? Malah lari kemana-mana. Oke, lanjutkan Bu tadi. Silakan. Ya, oke. Saya lanjut di sini bahwa saya menghimbau untuk para muslim di seluruh Indonesia, janganlah kalau belum mengerti dalamnya isinya, janganlah sampai menghujat gitu. Banyak sudah contohnya menghujat Alkitab itu apa yang didapatnya. Sebab Alkitab isinya itu apa? Firman itu hidup, ya. Ingat itu, firman itu hidup, dan setiap perkataan firman itu diucapkan itu artinya itu bisa dikembangkan dengan tuntunan Tuhan itu sendiri. Jadi jangan main-main, dan kalau Anda sekarang belum terima Tuhan Yesus itu bakalan menyesal, karena Tuhan Yesus bakal sebentar lagi turun ke dunia. Dan itu sudah diakui dalam Islam bahwa nanti Tuhan Yesus itu bakalan ada di akhir zaman itu turun. Kenapa mesti ingkar gitu loh? Iya betul. Umat muslim malah seneng ngikutin orang mati di kuburan mereka. Nah, itu. Iya. Oke lah Bu, biar nanti tidak dibilang lagi kita. Lagi. Oke, silakan. Jangan, gini, satu lagi. Aku waktu kecil itu dengar cerita Nabi siapa itu yang memadu dengan menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga dia pegang pohon pisang aja mengering saking cemburunya. Nah, kalau di Kristen satu pernikahan itu hanya maut yang memisahkan, tapi di Islam di situ juga sangat berontak hati saya. Karena apa? Wanita di madu itu rasanya sakit, tahu nggak? Nah, kalau di Kristen satu hanya maut yang memisahkan, itu indah pada waktunya. Itu Bang Edis yang saya tidak terima. Itu banyak hal di muslim itu yang bertentangan dengan hati nurani saya. Betul. Terima kasih Bu sudah berani speak up. Terima kasih Ibu sudah berani jujur mengemukakan isi hati. Banyak muslimah sana di luar sana tertekan batin mereka dalam mengikuti agama Islam. Ya. Baik, terima kasih Bu. Kita undang ya perempuan-perempuan muslim yang lain ya, supaya adil. Oke? Baik, saya turunkan Bu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati, saya turunkan. Ya, amin. Ya, silakan. Jadi supaya tidak dibilang subjektif, saya undang perempuan muslimah ya, atau seorang muslimah. Silakan. Kita kasih naik ada Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istrinya Muhammad. Oke, Siti Aisyah. Selamat malam. Halo Siti Aisyah. Jangan ketakutan berbicara, silakan sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Oke, baik. Bohong itu ibu itu ngomongnya itu mau bohong.
Nama Siti Aisyah, tetapi perempuan. Ini anak saya loh. Aduh. Yaudah, nyalakan kamera dulu bang. Kamera nyalain dulu, baru ngomong. Silakan. Kalau takut, kalau udah malu jadi orang Islam, saya udah malu bang jadi orang Islam dilihat orang. Nah, turun. Biar saya kasih Muslim yang lain. Silakan. Anda berani diskusi dengan saya? Tentara banget loh kalau bohongnya itu. Baik, kita kasih udah turun kerja ya. sama, udah di setting masih Ya, tidur di bawah sana. Iya. Disuruh membuktikan, kamunya tidak berani, tapi kamunya ngomong terus ya. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya. Zikri Motor. Ya, selamat malam Pak Zikri. Selamat malam, Bis. Oke, Muslim ya. Oh, udah pasti. Oke, udah baik pasti. Pak Zikri. Silakan Pak Zikri, apa yang mau Anda sampaikan, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Anda. Ini ada 13.600 orang menonton di TikTok, dan di YouTube kurang lebih ada 3-4 ribuan orang. Silakan, gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu yang merupakan kebenaran menurut versi agama Islam Anda. Silakan. Ada nggak debater Kristen yang berani? Ada nggak debater Kristen? Maksudnya? Yang berani tampil di depan umum, jangan lari-lari ke luar negeri. Ada nggak debater Kristen? Ada nggak debater Kristen yang berani tampil di muka? Maksudnya berdebat dengan Islam. Mau berdebat kayak mau apa kayak ada nggak yang berani? Jawab aja gitu. Jawab ada atau Berani enggaknya tampil di aja. muka umum. Apa susahnya Yang bukan sih? debater saja banyak yang tampil di muka umum gimana? Ini Muslim ini membuat kata-kata aja nggak bisa, nggak lurus loh. Ada nggak debater Kristen yang berani tampil di muka umum? Ya banyak lah, gimana? Siapa? Loh, contoh misalnya Pak Esra Soru, dia tampil di muka umum, dia khotbah di Itu kan- gereja. Itu kan pendeta, bukan debater. Maksudnya debater itu gimana? Yang sering berdebat gitu kan dengan orang Muslim begitu kan? Iya, iya. Ya Pak Esra itu berdebat dengan orang Muslim. Mana? Itu dia pendeta. Mana gimana? Contoh aja, contoh aja kamu nih, Des. Kamu ini, Des. Contoh aja kamu ya kan? Mana berani kamu? Tidak Iya. berani. Saya berdebat Iya. saya pernah melakukan debat agama tahun 2014. Pada waktu itu yang mengadakan adalah Mualaf Belum. Center Indonesia. Sebelum kamu lari ke Amerika, iya. Iya, karena kalau orang Islam ketika berdebat, mereka nggak bisa jawab. Lalu mereka teriak, Allahu Akbar, darahmu halal, kamu menista Muhammad, halal darahmu. Makanya saya bilang, umat muslim tidak bisa debat, umat muslim bisanya mempersekusi orang. 2014, kalau tidak percaya, sebentar. Kalau tidak percaya, tanya, tenang. Nggak usah kamu berkoar-koar kayak itu, Des. Gini aja. Kamu gini bilang aja. katanya tidak berani berdebat. Kalau yang laki-laki gentleman itu ya, bukannya cara gitu, bukan kayak gitu caranya, Des. Iya. Kalau yang gentleman itu caranya tidak seperti itu, berani- tidak teriak-teriak kamu berani darah ngomong itu. halal. Hei, kamu kan berani ngomong itu kan lantaran dari Amerika, ya kan? Kata siapa saya tidak berani Kamu berbicara? pulang ke Indonesia. Pada waktu itu 2014 saya berdebat. Aduh, itu cerita usang itu, Des. Cerita usang. Sekarang kamu kan nggak berani. Ya? Karena saya Sekarang kamu tahu ngomong- kelakuan teriak-teriak orang dari- Islam bagaimana. Teriak dari Amerika kan? Teriak kamu dari Amerika. Kamu setting Oke, kayak jadi itu bisa tadi. nggak kamu bantah? Udah jelas. Jadi bisa nggak intinya kamu bantah saya? Apanya? Mau dibantah? Yang saya utarakan itu bisa kamu bantah nggak? Buat apa aku membantah kamu? Ya, memang karena nggak bisa dibantah. Ya? Betul Datang kamu tidak? ke sini. Oke, sebentar. Betul Datang tidak kamu ke Muhammad? Indonesia Sebentar. ini. Datang kamu ke Indonesia. Mau Ya. ngapain? Jadi di sini tidak bisa menjawab. Di sini ngapain? Di sini apa untungnya? Itu kan kalau di sini kamu Sudah saya di sini bilang kan kamu teman-teman, nyari koin. mereka tidak Ya kan? mampu kalau menjawab. Mereka maunya apa? Mereka maunya membunuh. Karena ingin melaksanakan ajaran Mamat. Contohnya ya. Yang Coba, kena bisa nggak di kamu bantah? Di Ambon, di Poso, siapa yang bunuh? Bisa nggak bantah? Coba bantah. 3.000 lebih. Lari Umat kemana-mana Muslim yang bahasanmu. dibantai Coba gini aja, gini loh. Saya di Poso. Gini itu, apa? saya Coba itu kamu contohin 2014 satu, doi. sudah berdebat Kamu jangan dengan orang mencontohkan. Islam. Kamu 2014, kan barusan ngomong. Saya pada Kamu kan waktu barusan itu ngomong. yang mengadakan Woi, kamu event, barusan ngomong. yang Kamu mengadakan bilang, acara pada waktu umat itu Muslim adalah membunuh. Mualaf Coba Center. kamu sebutkan satu. Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Umat Yang Muslim di siapa Bali yang itu, membunuh? yang di Bali itu apa itu? Di Bali apanya? Siapa yang di Bali? Awalnya. Tahu bom Bali nggak? Tahu bom Bali?
Bom Bali tahu. Oke, siapa pelakunya? Bom Bali tak. Siapa pelakunya? Pelakunya siapa? Pelakunya. Imam Samudra. Oke, Muslim nggak dia? Muslim. Oke, melakukan atas dasar apa dia? Mana yang dulu bom Bali daripada Ambon? Udahlah, sudahlah, Zikri. Apa yang kamu sudah? Zikri. Kamu Intinya itu begini, seperti- jangan melebar, seperti jangan melebar dulu wanita, kemana-mana. Seperti bencong, Gini, nggak berani. begini, kalau Kamu kita itu mau baik, seperti mau bencong. teratur, Ya? gantian bicaranya gimana? Teriak-teriak kamu dari luar negeri. Kamu bilang begini begitu. Ya, karena kamu Jadi tidak kamu mampu apa, membantah mana ketika pakunya saya kamu beli berbicara satu batang, yuk. tentang Yuk. fakta-fakta. Paku aja belum kamu beli satu batang, yuk. Mau pilih rumah bologet. Alah. Paku, batu, rumah pologet, lari. Kau lompat-lompat kayak kodok. Yang mana yang kau bahas itu sebenarnya? Lari ke rumah pologet, lari ke sini, lari ke lompat poso, lari. Tadi Ya coba kamu kalau bilang, diskusi kan, itu kan satu kamu bilang, tema kita bahas. Umat Muslim itu pembunuh kata kamu. Siapa yang bunuh? Umat Muslim nih, kamu saya tunjukin hadisnya. Baik, kita akan tunjukkan. Apakah Muhammad itu diutus untuk yang diampun di poso itu siapa yang bunuh? Yuk, nih, yuk. baik. Woi, Saya akan tunjukkan nih. yang di poso yang di Ambon itu siapa yang Baik. membunuh itu? Hah? Baik, saya akan tunjukkan hadisnya ya. Baik. Dia belum tahu kelakuan nabinya, saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan bagaimana Muhammad itu memang disuruh untuk membunuh manusia. Perhatikan. Ini hadisnya. Kelihatan ya? Nih, di dalam Sunan At-Tirmizi 2531. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Telah menceritakan Baca kepada dulu, kami. Woi, baca. Baca dulu. Yuk, Oke, baca baik. dulu, yuk. Baik. Yuk, baca dulu, yuk. Saya bacakan. Telah menceritakan Baca, kepada kami Hanat, telah Oh, menceritakan yuk, kepada itu kami terjemahan Abu itu, yuk, Muawiyah yuk. Kamu bisa Al-Masih nggak baca, yuk? dari Abu Woi. Sahih, dari Abu Itu Hurairah. bukan itu, Yung. Woi. Berkata Rasulullah Shallallahu Woi. Alaihi Wasallam, Kafir, kamu bisa nggak saya baca, Yung? diperintahkan Kafir. untuk Yung, kafir, kamu memerangi bisa baca, Yung, manusia kafir. Oi, hingga mereka mengucapkan Yung, tidak ada Yung, Tuhan Yung. yang berhak Kamu bisa disembah baca, selain Kalau daripada nggak bisa Allah. baca jangan modal terjemahan. Oke, jadi terjemahnya Woi. salah. Modal terjemahan kamu, Yung. Oke, jadi terjemahnya Kamu salah. nggak ngerti. Apa yang dimaksud orang itu kamu nggak ngerti. Coba Kamu jelaskan sama berdasarkan saya. terjemahan. Oke, Itu saya nggak makanya ngerti. kamu sesat itu. Oke, saya tidak mengerti. Silakan jelaskan kepada saya. Silakan kamu bacakan, baca. Silakan kamu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, jadi saya tidak mengerti bahasa Arab ya. Oke, jelaskan. Kamu sekarang menjelaskan, silakan. Ini tajwidnya. Makanya ini harus dipahami nahu sorob balaghah jungkir baliknya. Sampai tahun depan kamu hanya menjelaskan huruf hijaiyah. Coba, apa yang jelasin sama saya? Coba jelasin. Kalau kamu mau belajar sama saya, pulang ke sini, jangan di medsos. Ya? Jadi maksudmu belajar? yang oke begini. Jadi maksudmu kan? yang mengartikan ini mereka bengak, yang mengartikan ini. Bukan yang mengartikannya yang bengak. Oke, Kamu yang kalau begitu bagaimana pengertiannya? Coba kamu jelaskan sama saya. Kamu mau belajar sama saya. Kalau mau belajar, pulang, jangan di sini. Kalian sudah lihat kan? Ya? Mereka Jangan di tidak medsos. akan berani dalam diskusi mereka keok. Apa kata Muhammad? Siapa yang- Perhatikan. Siapa yang keok? Siapa yang keok? Rasulullah bersabda. Saya pernah menengok Saya kamu di roomnya. diperintahkan. Nih ini tujuan Baru, Muhammad datang ke kamu dunia. juga Perhatikan. lari. Di Saya roomnya diperintahkan Nanda, kamu juga lari. untuk Di memerangi roomnya manusia Yusuf Kefri, kamu juga hingga lari. mereka mengucapkan Hey, Yung. tidak ada Tuhan yang berhak Hey, disembah Yung selain kafir. Allah. Apabila Yung kafir. mereka mengucapkannya, Hey, maka Yung. mereka telah menghalangiku Yung. untuk Apa menumpahkan yang kamu darah omongin dan ini, merampas Yung? harta mereka. Yung kafir. Yung kafir. Apa yang kamu omongin ini, Yung kafir? Yung kafir. Tidak bisa Yung kafir. dibantahnya. Apa yang kamu omongin itu? Jadi betul atau tidak Muhammad diutus untuk memerangi manusia? Woi, itu kau kira kau samain sama Bibel kau? Alah. Kalau Bibel kau ya bisa kayak Baik, gitu. intinya Kalau hadis begini. mana bisa Saya kau cuma mau gitu bilang kan? begini sama kamu. Yung, Ketika kamu berkata itu kepada nggak saya, bisa. Edis, Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. apakah kamu pernah Jangan pura-pura. berdebat secara Bisa. langsung, diskusi secara langsung? Pernah. Tahun 2014 yang mengadakan acara pada waktu itu adalah Mualaf Center Indonesia. Siapa ketuanya? Mana bukti? Mana buktinya? Ketuanya. Buktinya mana? Buktinya Saya mana? ngomong di hadapan buktinya 18.000 orang ini, bukan saya asal-asal buktinya ngomong. mana? Tenang. Yung, Tanya- buktinya mana, Yung? Kamu jangan asal ngomong aja, Yung. Tanya sama yang namanya kalau kamu tidak Hani berdusta dalam satu Kristianto. hari, berarti kamu nggak makan ini kan? Aku tengok ini, kamu kalau nggak berdusta dalam satu hari, kamu nggak bakalan makan. Baik. Ya? Kalau misalnya Mana bukti, woi? terbukti Kamu barusan ngomong, ya? Tahun 2014 kamu mana? Coba tengok. 2014
Saya mana itu buktinya, mengadakan mana diskusi Woi, mana dengan buktinya Mualaf diskusi itu, mana Center buktinya? Indonesia. Contohnya kamu Pada waktu diskusi itu, sama Nandar punya video. ngomong ya, baik kau di bawah sana. Ya, tidur kau di bawah sana, tidur kau di bawah sana. Emosional, marah-marah. Jangan marah-marah. Saya itu sudah berdebat tahun 2014. Pada waktu itu yang mengadakan acara itu Mualaf Center Indonesia. Tanya ketuanya, namanya Hani Kristianto kalau nggak percaya. 2014, pada waktu itu yang menyaksikan kurang lebih 300 orang. Yang keluar apa? Takbir, Allah. Ini gimana? Masa debat saya diteriakin takbir gimana? Gimana? Terus pada waktu itu terjadi juga diskusi antara Islam dan Kristen. Pada waktu itu Egy Sujana. Apa yang keluar dari kata mulut Egy Sujana? Kamu halal darah kamu. Jadi makanya saya bilang, umat muslim itu tidak siap kalau untuk diskusi itu nggak siap. Nggak siap mereka. Karena dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit menghalalkan darah, track record ya sudah membekas. Jadi umat muslim itu tidak pantas untuk diskusi lintas agama karena mereka itu umat yang emosian. Gimana? Orang debat saja kalian teriak Allahu Akbar darah halal. Ya siapa yang mau diskusi dengan umat Islam? Ya silakan. Umat Islam kalau diskusi maunya nanya terus. Giliran ditanya balik teriak Allahu Akbar darahmu halal. Nah, ini yang semalam, yang kemarin ini. Ya, kalau ya apa poinmu silakan. Yang gini. Maksudnya yang gini gimana? Salam gorok. Jangan diturunin Bang, ini kita teman-teman aja. Kalian sudah lihat bagaimana umat Islam tuh udah frustrasi mereka. Untuk membantah argumen mereka nggak bisa. Kristen itu membahas Islam terus itu padahal orang Kristen itu gini. Apa itu artinya? Maksudnya gimana? Maksudnya begini maksudnya gimana coba itu? Gini. Terus gini. Apa udah di bawah dulu lah. Ya, tidur di bawah sana lah. Orang kamu aja kayak gini apa yang mau diajak diskusi sama orang blok? Coba teman-teman, janganlah kalian itu karena kalian udah frustrasi, sudah kalian tidak punya harapan, kalian sudah tidak bisa lagi berargumen, langsung kalian jadi gila. Jangan begitu. Nih, saya kasih tahu ya, Muhammad itu memang diutus untuk memerangi manusia yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nih, kalau kamu nggak percaya, nih saya tunjukin sama kalian hadisnya. Makanya banyak orang terinspirasi seperti Muhammad. Loh. Nih ya, ini Arabnya nih. Kamu tangkap layarnya, terus kamu belajar nahu sorob dulu, ilmu salto. Coba. Nah, setelah itu kamu baca artinya. Apa kata Muhammad? Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Gitu loh. Jadi kalau kamu tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu tidak akan selamat dari Muhammad. Ini hadisnya. Muhammad akan menumpahkan darahmu kalau kamu tidak mengucapkan syahadat. Ini loh. Lihat ini. Udah begitu jelasnya, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan dan merampas harta mereka. Gimana sih? Maksudmu orang-orang ya yang di Bali, yang di mana itu tidak terinspirasi dari Muhammad? Ya terinspirasi dari Muhammad. Ini loh, hadisnya bukan 1, 2. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menggantikan beliau menjadi khalifah. Maka kafirlah orang yang kafir dari kalangan orang Arab. Umar bin Al-Khattab berkata, Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi manusia sedangkan Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia telah melindungi harta dan jiwanya dariku, dari Muhammad. Berat kali ini. Dibilang ketika saya mengungkapkan fakta, membacakan dalil-dalil, dibilang saya fitnah. Cobalah,
kenapa ketika kalian tidak bisa membantah argumen saya, lalu kalian bilang Kristen begini-begini? Apa Kristen begini? Udah putus asa kalian. Aduh, heran saya. Ayo diskusi yang baik, naik kemari. Kalian ngomong nih, ini loh ada 15.000 orang nih nonton kalian. Ayo, Hafidz Aulia Ahmad, silakan. Hafidz Aulia Ahmad, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo Hafidz. Terdiam. Baik, kita turunkan. Kita kasih naik lagi. Iya. Hanafi Tama. Ayo Hanafi Tama, coba Anda Muslim ya. Hanafi. Ngomong aja mereka udah takut, coba. Mau gimana? Makanya akhirnya diskusinya Kristen begini-begini. Argumen apa sih kayak begitu coba? Udah frustrasi kalian. Masa kalian udah frustrasi jadi gila kayak begitu, Slim? Ya, Hanafi, coba. Anda Muslim? Muslim. Coba balikin kamera. Bisa nggak kamu balik kamera? Ya, belajar dulu kamu main-mainan kamera sana, belajar kamu main-mainan kamera. Jadi teman-teman ya, kurang bagaimana lagi yang saya sajikan itu. Sedangkan hal-hal yang ini saja, hal-hal yang mudah begitu ya, hal-hal yang ya nggak perlu pikiran yang panjang-panjang. Mereka saja sudah begitu. Apalagi mereka mau ngajak diskusi kopi darat. Yang ada kamu nanti diteriakin darahmu halal. Mana bisa mereka debat, nggak bisa. Kamu ngomong sama Muhammad dikit saja, kamu langsung nanti dibilang penistaan agama. Gimana? Oke, kita kasih naik ada... sebentar ya. Oke, kita kasih naik ada Titik Nadir. Coba, Titik Nadir. Cari yang waras. Yang waras sudah pada ninggalin agama Islam. Ya, Titik Nadir, silakan nyalakan kamera, bro. Muslim ya. Titik Nadir, Anda Muslim? Kristen, Bang. Oke, Bang. Apa yang mau Abang sampaikan, Bang? Silakan nyalakan kamera. Silakan Abang nyalakan kamera. Ya, Abang mau menyampaikan apa? Iya, Bang. Ya, halo. Baik, saya turunkan ya. Baik ya, silakan. Oke, nih dia naik lagi nih. Hafidz mungkin tadi ada kendala ya. Kita beri kesempatan lagi dia. Hafidz Aulia Ahmad, silakan. Hafidz Aulia Ahmad, apakah Anda mendengar saya? Oke. Ya, salam Bang, assalamualaikum. Oke, Bang, bisa agak mundur sedikit Bang. Nah, gitu Bang. Biar di layar itu nggak kelihatan cuma lapangan golfnya aja Bang. Nah, gitu Bang. Oke, Bang. Saya mau nanya nih, Anda Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Silakan. Enggak, cuman gini aja sih Bang. Menurut saya sih Bang Edi sih agak terlalu cara penyampainya tentang junjungan kami itu nggak pas gitu loh. Soalnya kenapa ya Bang? Menurut kami junjungan kami itu kan kami cintai banget gitu loh Bang. Bang, kenapa kamu mencintai Muhammad? Karena kamu tidak mendengar informasi yang benar tentang dia. Bentar dulu Bang Edis. Bang Edis punya ibu. Ya. Kalau punya ibu di framing yang tidak baik gimana Bang Edis? Saya akan jawab. Saya akan beberkan bahwa apa yang dikatakan sesungguhnya begini dan begitu. Nah, Muslim itu mereka ketika saya mengutarakan tentang Muhammad, Muslim nggak bisa jawab. Bisanya kejang terus teriak darah halal. Gini Bang Edis, mungkin ya, orang Muslim kan tingkat. Bang, kalau ngomong jangan terlalu Bang. Karena di hadapan kamera yang kelihatan itu cuma kepala aja Bang. Coba mundur sedikit. Biar kelihatan kayak profesor Bang. Baik. Gini, Anda mengatakan bahwa saya ketika berbicara tentang Muhammad
itu apa namanya? Nabi, Bang. Kami juga kalau ini kan nabi, jadinya bentuk penghormatan terhadap kami pun sebagai muslim. Bang, masa Anda paksa saya mengakui Muhammad nabi? Masa saya harus bilang Nabi Muhammad? Ini juga salah satu anu nih. Kamu ya mengucapkan nama Muhammad, kamu nggak pakai nama Nabi, bilang Nabi Muhammad. Ini makanya diskusi sama orang Islam nanti kalian dipaksa harus ngomong Nabi Muhammad. Bang, masa saya Anda suruh mengucapkan Nabi Muhammad? Kita tuh kan bersaudara ya, Bang. Maksudnya kita tuh bersaudara. Entah saudara bukan seiman, kita tetap saudara sebangsa kan gitu, Bang. Iya, tetapi ajaran Islam itu mengajarkan Anda membenci. Karena kalau kita memframing buruk keyakinan seseorang itu akan memberikan kebencian. Dampaknya juga sesuatu. Gini ya, Bang. Maksudnya Bang Edis kan menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang diyakini benar. Alangkah eloknya jika menyampaikan dengan cara yang benar juga kan gitu. Contohnya, Bang. Contohnya. Ya, santun dan menghormati keyakinan. Boleh kita berdiskusi tapi dengan cara yang nyaman, yang saling menghormati, bisa didengar, bisa dirasakan apa sih kebenaran yang disampaikan dari mungkin dari Bang Edis gitu sih menurut saya. Kalau saya katakan, saya sampaikan, Muhammad menyuruh orang berbuat cabul, kira-kira penyampaian saya itu benar atau tidak? Itu buruk, itu fitnah itu. Wah, nah. Selalu saya dibilang fitnah, saudara-saudara. Oke, Hafiz. Itu buruk, Bang. Oke, coba Hafiz. Nih, itu udah nggak benar menurut Hafiz, saya mau tanya dulu. Mohon maaf nih. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kamu punya istri? Ya. Mohon maaf saya tanya, kamu punya istri nggak? Ya punya, Bang. Bang Edis punya istri apa enggak? Oke. Kalau istri Anda disuruh menyusui pria lain, kira-kira itu menyuruh melakukan perbuatan cabul nggak? Yang Bang Edi sampaikan di situ itu yang udah muter dari udah itu bukan aja ya Hafiz itu mungkin coba Hafiz gini, coba kamu dengerin saya dulu. Kalau orang menyuruh istrimu untuk menyusui pria lain yang sudah dewasa, bagaimanapun itu tetap nggak benar, Bang. Itu salah pasti. Tahukah Anda bahwa Muhammad yang Anda cintai itu melakukan yang demikian? Gimana? Kamu tahu nggak Muhammad yang selama ini kamu cintai, yang selama ini kamu taunya contoh panutan yang baik, itu melakukan hal itu, kamu tahu itu nggak? Saya yakin itu ada asbabun nuzul. Bang Edis kan tahu, Bang Edis berat ini susah. Yang saya tanya, tahukah kamu bahwa Muhammad menyuruh orang seperti itu? Tahu nggak? Itu pasti ada asbabul nuzulnya, Bang. Oke, sebelum asbabul nuzul, sebelum kita ngomong asbabul nuzul, tahu nggak kamu bahwa Muhammad menyuruh istri orang, Muhammad menyuruh istri orang menyusui laki-laki lain, kamu tahu itu? Menurut saya gini loh, Bang, kalau kayak gitu pembahasannya justru nggak elok. Inilah saya bilang nggak elok. Kalau intinya gini loh, Bang, saya cuma ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu kebenaran harus disampaikan dengan cara benar. Mungkin itu. Oke. Sekarang gini. Gimana cara saya menyampaikannya? Kan, istilahnya Bang Edis itu siar kan, berdakwah. Mungkin istilahnya menunjukkan bahwa apa tuh namanya? Ini loh kebenaran kan gitu. Oke, begini. Yang mau saya tanyakan begini, Hafiz Aulia, sebentar, Hafiz Aulia, tenang dulu. Kamu ini kan ribut masalah cara penyampaian. Sedangkan yang saya permasalahkan itu adalah isi yang saya sampaikan. Saya mau menyampaikan dengan cara bagaimanapun, dengan cara lembut, dengan cara keras, tetap saja intinya kalian itu menolak kebenaran. Saya mau tanya dulu sama kamu nih. Betul atau salah Muhammad menyuruh seorang perempuan yang sudah punya suami untuk menyusui pria lain? Terus terang lari kan? Aduh, gimana kita mau diskusi kalau begini? Kamu Google dulu. Silakan Hafiz. Enggak, dia sendiri yang membisukan dirinya. Nah, kabur. Kabur kan? Saya itu hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam literasi kalian. Gitu loh.
Kenapa kok ngomong begitu tuh kenapa? Karena kalian umat muslim mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad. Makanya saya bilang yang fitnah yang keji itu kalian. Nih loh, contoh-contohnya ya saya kasih tahu. Orang muslim yang melakukan fitnah-fitnah yang keji itu kayak gini misalnya. Saya kasih kamu contoh. Nih, misalnya adalah apa yang dilakukan oleh nih, tuh lihat nih. Saya balikan dulu kamera saya. Oke. Kalian tahu ini siapa? Tahu yang di depan kamera ini siapa? Namanya Dondi, ya. Apa yang kata Dondi katakan? Iya, dia berbicara tentang Yesus, makanya tulisannya Jesus, peace be upon him. Untuk apa? Sekarang saya tanya, untuk apa dia jual-jual atau membawa-bawa nama Yesus? Untuk membenarkan kelakuan Muhammad. Gitu loh. Sebenarnya kami orang Kristen ngapain sih kami ngurus-ngurusin agama Islam? Tidak ada gunanya. Gitu loh. Kalau ada orang Islam, misalnya orang Islam bahas agama Islam, ngurusin agama Islam, saya nggak akan repot. Ngapain saya ngabis-ngabisin waktu menyusahkan diri saya? Untuk apa saya membuat diri saya itu susah? Karena orang Islam membawa-bawa Yesus kami. Yesus kami itu dibawa-bawa untuk bener-benerin ajaran agama Islam. Ketika Yesus kami dibawa-bawa untuk membenarkan Muhammad, saya bilang, itu loh kelakuan Muhammad tuh kayak gitu tadi. Masa kamu bawa Yesus kami untuk memvalidasi omongan Muhammad? Itulah yang saya jawab dari kalian muslim, biar kalian nggak salah paham dengan saya. Gitu loh. Kamu bilang Yesus seorang muslim. Kata. Misalnya Lia Eden bikin agama baru. Terus dia bilang, Muhammad itu adalah yang begini begitu. Kira-kira kalian protes nggak? Iyalah. Masa kalian bilang Muhammad mengikuti ajaran misalnya gombal gambul, misalnya begitu. Misalnya ada satu nabi, dia membuat agama gombal gambul. Ajarannya bla bla bla. Terus dia bilang, inilah ajaran yang dibenarkan oleh Muhammad. Gitu. Pasti kalian secara muslim, secara naluri pun kalian akan membela. Oh enggak. Jangan kamu membawa pembenaran ajaran gombal gambul itu dengan membawa Muhammad. Seperti itu juga saya muslim. Saya itu juga kayak begitu. Kau bawa-bawa nama Yesus kami untuk membenarkan ajaran Arab. Gimana? Giliran saya jawab, kamunya marah. Ya jangan marah. Gitu loh. Ayo silakan, yuk. Naik. Sampaikan. Yang mana? Yang kata kamu itu saya katakan atau mengucapkan fitnah itu yang mana? Dari dulu saya menanti-nanti itu. Ya Hanafi, silakan. Anjing kamu, kampang kamu, binatang kamu. Oh, nah kamu marah-marah. Ya. Kamu marah-marah. Kamu nggak berani kamu tampilkan kamera. Kamu binatang. Ya, nyalakan kamera. Binatang. Ini, makanya teman-teman, ketika saya diskusi dengan muslim, ini yang keluar kayak begini. Ya. Membantah kamu mereka tidak bisa. Menghujat Islam kamu. Di mana menghujatnya? Coba nyalakan kameramu. Nah, kamu sudah kampang nih kau. Sudah kedau nih kau. Nyalakan kameramu coba. Kameramu nyalakan kameramu. Pulang kamu berani kamu nyalakan kamera. Kamu nggak berani kamu. Mana kamera? Silakan kameramu nyalakan lo. Silakan Hanafi. Ya, tempat kampung kamu saya tahu ya. Kamera kamu mana? Kamera aku mana? Asu. Nah, kamu kamera kamu tidak berani nyala. Kamu ngomong-ngomong aja. Kamu mana kamera? Kamera tahu kampung kamu ya. Kamera kamu mana? Hujat Islam ya. Kamu enggak kaya. Kamu kamera kamu tidak berani kamu nyalakan kamu. Kena bokam nih kau. Kena bokam nih mana kamera kamu? Silakan. Kamera. Kamu inisiasi kamu. Menghujat dari jauh dari kamu. Hanafi, kenapa kamu marah-marah? Coba kamu nyalakan kamera. Buktikan sama orang-orang bahwa saya menghujat. Silakan. Binatang, kamu anjing kamu, ya. Pulang ke Indonesia. Jadi kamu tidak berani menyalakan kamera? Binatang kamu, anjing kamu. Ya, menyalakan kamera Islam, tidak berani, berdiskusi tidak berani, menunjukkan mana hujatannya tidak berani. Yang berani cuma ngomong-ngomong dari balik layar, sembunyi, tutup kamera. Kamu tidak berani nyalakan kamera, kamu. Mana kameramu mana? Coba nyalain kameramu mana? Terus, nggak apa-apa hujat. Nanti kamera kamu saja tidak berani nyala. Coba kamu berangkat ke Polda Lampung sebentar. Kamu berangkat ke Polda Lampung, kamu bikin laporan ke Polda Lampung sana, berani? Berani kamu bikin laporan ke Polda Lampung.
Coba kamu ke Lampung sini. Mana Sini. kamu? Nggak berani kamu, ah? Kamu saja nyalakan kamera, kamu nggak berani kamu. Gimana kamu nyuruh-nyuruh saya ke Lampung kamu? Kena kedau nih Pulang, kau, hah? Saya tahu kampung kamu ya. Tahu deh, tahu ya kamu tahu deh. Binatang. Ya, kamu di bawah saja Hanafi sana. Kamu kalau nggak berani nyalakan kamera di bawah sana. Naik, kemudian tunjukkan fitnahnya di mana, hujatnya di mana. Begitu. Orang itu mau dengar isinya, bukan mau dengar amarah kamu. Kamu mau marah jungkir balik keluar kebun binatang, nggak ada artinya. Itu tidak bernilai. Iya, gimana? Yang orang mau dengar itu adalah bantahannya. Kalau saya katakan Muhammad menyuruh istri orang menyusui pria lain, memang ada dalilnya. Gimana kamu itu? Gara-gara kamu tidak bisa membantah, gara-gara kamu sudah tahu Muhammad begitu, kamu keluar kata-kata hewan. Oh, nah, kedah. Oke, kita kasih naik ada Nasrun. Mana tadi Nasrun ya? Oke, Nasrun CS. Marah-marah dia, wah. Jawab, nggak bisa kamu. Ya, silakan Nasrun, nyalakan kamera. Halo Bang. Ya, halo juga Bang Nasrun. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Jadi kalau dibilang Muslim itu ajaran agama yang indah, rahmatan lil alamin, penuh senyum, penuh berkat. Ya, kebalikannya, maksudnya itu kebalikannya itu. Saya itu rindu melihat seorang Muslim yang senyum, ramah, membantah argumen. Amin. Itu yang saya inginkan. Yang datang ngamuk-ngamuk. Ayo, saya tanya dulu Bang. Bang Nasrun, Anda Muslim ya? Aku Kristen Bang. Pantesan senyum-senyum. Aku pikir dari Muslim. Yang aku senyumin itu yang Hanafi tadi itu Bang. Tapi kok bisa Nasrun Bang? Ya ceritanya panjang Bang. Tapi memang lahir Kristen Bang? Lahir Kristen. Oke, nama Nasrun tapi lahir Kristen. Iya Bang, udah tahu juga orang tua kasih nama Nasrun. Iya. Jadi gini Bang, ketika saya ketemu dengan Muslim, itu nggak saya bilang semua ya Bang, ya nggak saya bilang. Tapi 99,9% itu memang bertabiat seperti yang tadi itu. Kalau dibahas Muhammad, ngamuk mereka. Ya, Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke siap Bang. Oke, makasih Bang Nasrun, makasih. Pantesan kok senyum-senyum. Kok hebat kali nih saya ketemu Muslim yang senyum-senyum ini. Benar ini berarti Islam rahmatan lil alamin. Oh ternyata bukan Muslim. Oke, silakan lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada sebentar. Saya kasih naik ada Sebentar. Sebentar, saya mau naikkan dulu yang Muslim ini. Ini ada yang mengajukan 78 orang ini. Coba kita kasih naik ada Bang Jeki. Oke, oh ini aja ya. Rata Aulia, coba Rata Aulia. Selamat malam, Rata Aulia. Iya, selamat malam Bang. Oke, Muslim atau Kristen Bang? Saya Kristen Bang. Oke, apa maksud Abang mengajukan permintaan naik Bang? Ini hanya mendukung aja Bang, ini saya Kristen. Hanya itu saja? Iya Bang, iya. Oke, baik, saya turunkan teman-teman. Teman-teman, begini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman datang terus cuma ngomong gitu, nanti yang Muslimnya yang naik itu malah ketutup. Karena ini kan ada tombol ngajukan permintaan naik nih, ya kan? Nah, itu kalau naik semua, jadi ngantri terlalu banyak. Kasihan yang Muslimnya yang mau naik, yang dia mau bertabayun, yang dia mau mengkonfirmasi, begitu loh ya. Coba teman-teman ya, tolong mengerti. Biar teman-teman malah tidak mengganggu acara ini. Kalau teman-teman Kristen naik, terus datang cuma ngomong begitu, ya nanti acara kita cuma jadi begitu-begitu terus, begitu loh ya. Gini teman-teman, kalaupun yang Kristen tuh emang benar-benar mau mensupport saya, mau mensupport Edis TV, cara-caranya itu gampang. Cara yang paling sederhana, follow akun asli, unfollow akun palsu. Karena masih banyak sekali yang saya lihat orang-orang Kristen yang memfollow akun palsu. Gitu. Makanya follow akun yang asli. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membagikan siaran ini.
Bagikan kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu. Kemudian tangkap atau rekam momen-momen tertentu. Momen-momen yang menurut kalian itu sangat baik kalau diupload dan ditonton oleh banyak orang. Gitu. Misalnya ketika Muslim ditanya, kenapa Muhammad begini begitu, terus Muslim kabur, begitu, lari, tunggang-langgang. Upload. Ketika seorang Muslim saya tanya, benarkah Muhammad menyuruh istri orang nyusuin pria lain? Ketika Muslim, itu upload. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang melihat inilah ajaran agama Islam yang selama ini, yang konon katanya meneruskan, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Nggak ada menyempurnakan, yang ada menyempurnakan. Ya. Nah, terakhir teman-teman, saya ini ada program. Program saya ini adalah mendirikan rumah apologet di sini. Karena apa? Karena kalau berapologet dari Konoha, kalian tahu sendiri, yang ada kalian dijemput polisi. Ya, karena cuman orang Islam saja yang boleh bahas agama lain tuh cuman orang Islam. Bahkan kalau agama Islam membuat acara, dia membuat acara besar yang intinya membahas agama Kristen, negara akan hadir untuk memfasilitasinya. Itulah negeri Konoha. Iya. Kalau Islam bikin acara besar, membahas agama Kristen, mengatakan Yesus adalah seorang Muslim, Injil sudah dirubah-rubah, Paulus adalah biang keladi yang merubah-rubah ajaran Kristen, Yesus dilantik jadi Tuhan begini. Kalau seperti itu acaranya, maka akan dikawal oleh negara. Itu sudah fakta yang terjadi. Kapan bang acaranya? Kejadian itu pernah kapan terjadi? Pada waktu Zakir Naik datang ke Indonesia. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, yang dibahas agama Kristen, yang dibahas Yesus seorang Muslim, yang dibahas begini, begitu, dan begitu tentang agama Kristen. Dan difasilitasi oleh negara. Kalau orang Kristen jawab, di penjara. Memang begitu. Nah, itulah makanya teman-teman, kita bersuara bukan dari negeri Konoha. Kita tahu kalau dari negeri Konoha, kita nggak bisa berbicara, dibungkam kita. Sebagai kaum minoritas, kita akan ditindas. Nggak boleh Anda bersuara. Membela Kristen, menjawab orang Islam, nggak boleh. Orang Islam harus bahas-bahas ini Kristen terus. Nggak apa-apa. Dilindungi oleh negara. Makanya kita di sini punya program. Nah, program kita itu adalah mendirikan rumah apologet. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk respon balik kita nih kepada orang-orang Islam yang membahas-bahas agama Kristen. Nah, kita jawab tetapi dari sini. Nah, itulah teman-teman program kita, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ya, Desember ini sudah selesai. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, ingin mensupport, teman-teman bisa support lewat situ. Ada kolekte. Kita juga ada kolekte, ada persembahan untuk pembangunan rumah apologet. Silakan teman-teman kalau mau ikut berpartisipasi lewat situ. Jadi jangan cuma naik, ya bang, saya mensupport, ya saya mendukung. Ya kalau begitu apa? Ya oke lah saya terima seperti itu. Tapi kan harus ada actionnya, begitu. Nah, supaya kita benar-benar nyata, aksi nyata begitu. Jangan seperti janji-janji cawapres. Iya, saya mendukung tapi nggak ada aksinya nol, Jong. Oh, begitu ya, Silakan tangkap layar. Itu teman-teman ada Zelle juga tuh. Kalau teman-teman nonton di YouTube, ini saya balikin dulu kamera saya. Kalau teman-teman nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan. Ya, ada 71 sekian, itu Zelle saya itu. Teman-teman kalau mau Zelle lewat situ. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya rekening di Amerika Serikat. Itu adalah yayasan atau organisasi non-profit yang saya dirikan di sini, di California. Saya mendirikan salah satu organisasi non-profit, dan kalau teman-teman mau ikut support di situ. Dananya untuk apa? Tentu saja untuk acara seperti ini. Kita memberikan religious education, pengajaran-pengajaran yang berbasis agama. Begitu. Bagaimana menjawab orang Islam dan mengcounter balik mereka. Muslim itu kan sering. Kenapa kau tuhankan manusia? Giliran dibalikin, kenapa kau tuhankan Muhammad? Ngamuk mereka, ngamuk. Jadi mereka maunya menang sendiri. Kalau mereka ngomong, mengapa kau tuhankan manusia, Oten? Kalau dibalikin, kenapa kau tuhankan Muhammad, Islam? Ngamuk. Penista agama. Tangkap. Kalian ini makan apa sih orang-orang Islam? Makan apa kalian? Coba ayo silakan diskusi kita. Marilah kita punya hak yang sama. Yuk, ayo punya hak yang sama yuk. Kamu boleh bertanya kepada kami, mencecar kami, saya pun boleh mencecar kamu. Itu loh yang saya suarakan tuh itu, keadilan itu. Nah, silakan Mualaf 99.
Selamat malam Saudara Edis. Selamat malam juga Saudara Mualaf 99. Muslim Bang? Alhamdulillah. Mualaf. Baik, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Silakan. Mungkin melalui akun saudara ini barangkali kalau diberikan kesempatan untuk menyampaikan ke saudara-saudara saya yang seiman dengan saya. Di live-nya Saudara Edis ini, saudaraku ya, jangan berprasangka buruk dulu. Jadi sekian lama saya menonton live-nya saudara kita ini, ya seperti yang tadi, saya malu. Malu naik ke atas koar-koar, naik ke atas maki-maki, mencaci maki. Jadi sebenarnya kalau kita berprasangka baik sama hostnya, ketika ada pertanyaan yang mungkin belum kita memahami, melalui saudara kita inilah, mari kita belajar lagi. Oke, baik Bang. Ini banyak yang Bang. Jangan-jangan Anda ini pura-pura masuk mualaf untuk menjelek-jelekan agama Islam. Saya konfirmasi dulu Bang. Inilah fairnya Edis TV Bang. Saya ini nggak mau memfasilitasi orang untuk jelek-jelekin agama Islam. Saya nggak mau. Saya mau tanya dulu Bang. Abang beneran mualaf? Benar saudaraku, dari pertengahan tahun 2011 saya asli dari suku Pulau Nias. Oke. Nias itu memang orang Kristen dan saya mualaf mengambil keputusan yaitu. Oke, baik Bang. Untuk membuktikan Bang, kalau Abang benar-benar mualaf, udah lama apalagi dari 2011 ya. Coba Bang. Ya. Kami pengen dengar Abang mengucapkan bacaan-bacaan sholat ataupun ayat-ayat Quran. Silakan. Kalau di Islam itu, kalau kami masuk ya, itu yang saya sampaikan saudara-saudaraku ya, barangkali masih ada keraguan dengan saya, maka saya akan bersahadat di sini. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu saudara-saudaraku ya. Baik, coba satu ayat Quran Bang. Farda maghribi salah sarakaati mustaqbilal kiblatin adan lillahi ta'ala. Baik, ini Muslim betul-betul. Sah ya. Jadi saya ingat ya, saya itu nggak mau memfasilitasi orang untuk bikin jelek agama Islam padahal dia pura-pura. Inilah saya tuh fair sekali. Oke Bang, sekarang kita begini. Kita juga nggak mau retorika juga Bang. Ya. Benar atau tidak Bang, bahwa Muhammad menyuruh istri orang untuk menyusui pria lain? Nah, kalau seandainya saudara menanyakan ke saya, mohon maaf, pemahaman saya belum ke sana. Namun, kalau memang itu saudara sudah memahami bagian itu nanti tugas saya untuk mempelajarinya lagi. Baik. Nah, gini kan enak. Aja, saya tidak mau membantah siapapun. Kalau memang saya belum memahaminya, ya bagus kita jujur aja. Jangan kita beri nanti kata-kata yang nggak baik karena kita ini, contoh di kami ya saudaraku ya. Kalau kita naik di komalnya Edis ini, ya kita keluar dari hutan, makin jelek, makin buruk kita nanti dipandang orang. Nah itu dia. Kita itu, ya silakan. Kita berprasangka baik. Kalau kita berprasangka baik sama siapapun, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Ya kebaikan itu bukanlah dari mulut yang orang-orang apa aja ya, bisa melalui dari saudara Edis ini ada kebaikan. Begitu, karena saya sudah lama mengikuti saudara kita ini, dan untuk saudara-saudariku yang naik ke sini, ya. Oke, lanjutkan kita di sini. Kalau memang kita tidak sampai apa yang dipertanyakan hostnya ke kita belum sampai pemahaman di sana, ya udah bagus kita menyampaikan apa adanya, jangan kita mengada-ngada. Baik, itu saudara. Ya, kelihatan kan? Ya ini Edis, bagus dia. Oke. Dengan cara saudara Edi seperti ini, ya walaupun saya sudah mualaf, saya senang dengan saudara dan banyak juga ilmu-ilmu yang saya dapatkan melalui penyampaian saudara selama ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih saudaraku, karena apa yang saudara sampaikan selama ini belum saya mendapatkan dari saudara saya yang beragama dengan saya. Dan saya support saudara, seperti yang saudara bilang tadi, ya kalau di kami menyebut kepercayaan saudara, memang seperti itu. Ada oknum-oknum mengatakan itu dakwah, ceramah, dan sebaliknya. Seharusnya kita memahami, ya kita harus memberi. Kenapa? Benar, iya juga ya kata Edis ini ya. Ketika kita menyampaikan keyakinan Edis, kenapa nggak ada yang protes? Dan kenapa Edis hanya menjawab, menjelaskan? Kenapa kita mau mempenjarakan? Ada apa? Seharusnya kita kalau sudah sadar, berarti kita ini sudah didoktrin dengan kebencian. Makanya kita ini berperilaku yang baik aja. Jadi saudaraku Edis, mohon maaf ya, saya tidak mau ceramah di sini. Saudara saya support, ya semoga saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan termasuk keluarga besar saudara, dimanapun mereka berada malam ini. Amin. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ya baik, terima kasih, selamat malam. Saya pun menghargai pilihan Anda seperti itu ya. Saya hargai pilihan Anda, mau mualaf mau apa terserah. Cuman yang ingin saya suarakan begitu keadilan. Kalau Anda mengutarakan
tentang Kristen begini begitu, saya pun harus mengutarakan tentang Islam begini begitu. Tinggal jawab saja. Kalau nggak bisa jawab, ya bilang saya nggak bisa jawab. Ini kan bagus seperti itu. Nah ini maksudnya. Oke lah Bang, cuman satu saja yang menjadi pikiran saya nih, Abang udah sering nonton saya, sudah sering nonton channel Edis TV, bahkan mensupport Edis TV, tapi kok masih saja mualaf. Tapi mungkin itu kita bahas di lain kesempatan ya Bang ya? Atau kita mau bahas itu? Yang saya support itu saudaraku ya, karena ada kebaikan juga yang belum saya jumpain selama ini, dan itu kan saya mengikuti saudara, belum mengikuti saya, nanti diikutin saya biar nanti ada. Baik. Oke, Bang Mualaf, ini intinya tetap ada perbedaan di antara kita. Anda memilih mengikut Muhammad, ya kan? Nah, kapan kira-kira bisa kita setel waktu untuk kita mendiskusikan itu? Yang maksud saya begini, kenapa kok Anda sudah sering nonton Edis TV, bahkan mendukung, kok bisa-bisanya Anda itu masih mualaf saja gitu loh? Ini seperti satu kontraproduktif gitu loh. Ya, nanti kalau ada waktunya, ya makanya saya sampaikan sama saudara, kalau saudara mau berkenan, karena saya sudah lama mengikuti saudara, namun belum mengikuti saya DM saudara nggak bisa masuk, begitu, cuma sekali, jadi keduanya nggak bisa. Namun, oke, baik, nanti saya cek lagi. Yang seagama dengan saya, ya, saya sampaikan di sini, apabila ada perbedaan-perbedaan dalam keyakinan, janganlah dijadikan perbedaan itu sebagai musibah ke batang tubuh, itu aja. Baik. Oke, baik ya. Saya akan beri kesempatan yang muslim yang lain dulu. Nanti kapan-kapan kita set waktu untuk diskusi ya Bang ya. Baik, terima kasih saudara. Baik, sama-sama Bang. Selamat malam saudaraku. Selamat malam. Baik, turunkan. Ya itu ya. Kan jelas tuh. Maksud saya itu begini, kalau muslim naik, nggak usah bawa marah-marah, nggak ada gunanya kok marah-marah itu. Apa sih yang ditonton orang kalau kamu mengeluarkan makian kebun binatang itu apa? Itu kan tidak menjawab apapun tentang pernyataan-pernyataan saya terhadap agama Islam. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada sebentar, ini Kristina Nurhayati. Ini namanya kok kombinasi nih, kombinasi antara Islam dan Kristen. Menarik ini namanya nih. Iya, Kristina Nurhayati, silakan nyalakan kamera. Malam Bang. Selamat malam juga. Oke, saya tanya dulu di Ibu Kristina Nurhayati. Selamat malam, ya saya dengar. Saya tanya dulu, ini dari nama ini kok ada Kristina, ada Nurhayati nih, gimana? Silakan coba. Dulu saya muslim atau Kristen. Nama asli siapa, Bu? Saya cuma mau tanya ini Bang, saya Krishna. Coba nanti naik ulang ya Bu ya, naik ulang karena sinyal Ibu Dulu, tidak beres. Saya Nanti naik ulang karena sinyal Ibu tidak beres ya. Sorry. Teman-teman saya sudah sering ingatkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, teman-teman mau enak didengar suaranya, sinyalnya sinyal yang bagus. Begitu. Karena biar nggak macet-macet begitu. Oke, saya kasih naik, ada Galeri Dalil FC. Oke, Galeri Dalil. Namanya keren nih namanya ini. Galeri Dalil. Mana tadi? Galeri Dalil. Mana tadi ya? Oh ini. Ini dari nama-namanya ini sangat-sangat menggugah ini. Ya, Galeri Dalil Muslim Bang? Kristen Bang. Kristen. Pikir saya tadi Muslim Bang. Mau Galeri saya Dalil. sampaikan Bang. Gimana Bang? Ada yang mau saya sampaikan. Silakan Bang, apa yang mau sampaikan? Jadi saya punya pacar. Oke. Saya punya pacar, dia Muslim. Oke. Ya keluarga besarnya Muslim semua. Terus dia kenal saya. Terus waktu kita kenal itu juga awal-awal saya mulai nonton live-nya Bang Edis. Pernah nobar nggak? Pernah nobar nggak sama dia? Pernah, ajak nobar barusan juga. Oke, terus? Waktu dia tidak di sini tapi berbagi layar nobar. Oh, dia di tempat lain tapi nonton bareng gitu ya? Ya. Terus? Ya. Setelah itu dia mulai tanya-tanya. Kadang apa yang saya tahu dari live-nya Bang Edis, saya tanya ke dia, awalnya sempat menyangkal gitu. Akhirnya sama-sama Bang Edis kasih tunjuk dalilnya, akhirnya dia buka, dia percaya. Seiring berjalannya waktu, puji Tuhan sekarang saya suruh untuk baca Alkitab. Dia sudah baca perjanjian lama, sudah habis, sekarang mau masuk perjanjian baru. Dari apa yang dia tidak tahu, walaupun saya tidak begitu tahu, kalau dia tanya, saya coba menjelaskan. Sekarang zaman sudah canggih, kita bisa tinggal googling saja Bang. Betul. Bahkan Alkitab sekarang tinggal download saja di aplikasi sekarang. Betul Bang. Jadi
untuk kedepannya semoga kalau kita jadi, dia kan siap mau mengikuti saya bang. Mengikuti Jadi, Yesus, bukan mengikut Anda, gitu. Mengikut ya, Tuhan Yesus. mengikuti Yesus, ya. Dan saya pernah sampaikan ke dia, kalau kamu mau ikuti, jangan karena kamu suka dengan saya, tapi karena kamu tahu kebenaran. Pokoknya apa yang Bang Edi sampaikan di live itu saya sampaikan ke dia. Dan mungkin sekarang dia ada nonton ini bang. Iya, iya. Coba boleh salam sama dia. Halo, gitu sebut nama dia. Iya. Halo Tia Safira namanya, Tia Safira. Oke. Ya, mudah-mudahan Bang menjadi keluarga yang di mana Yesus menjadi kepala di dalam rumah tangga tersebut. Kalau Yesus menjadi kepala di dalam rumah tangga tersebut, maka Anda akan mengasihi dia. Begitu. Dan dia harus patuh kepada Anda, tetapi Anda harus mengasihi dia. Nah, kalau Muhammad menjadi kepala di dalam rumah tangga tersebut, Anda akan memadu dia. Iya. Dan yang dia kaget, ada yang dia kaget bang, dia kaget kalau kan saya pernah bercanda sama dia. Oke deh, saya ini ikut kamu. Tapi kamu mau tidak kalau saya punya istri 4? Kan itu kan ajaran. Iya, pintar abang ini. Jadi maksudnya gini bang. Ya. Jadi sebenarnya di dalam rumah tangga Islam, siapa sih yang menjadi pemimpin, yang menjadi pengendali? Ya Muhammad. Nah di dalam rumah tangga Kristen, siapa yang menjadi kepala dan pengendali? Ya Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus menjadi kepala di dalam rumah tangga tersebut, maka suami akan mengasihi istrinya dengan segenap hatinya. Sebagaimana Yesus pun telah mengasihi jemaat. Nah, kalau di dalam rumah tangga Islam, Muhammadlah yang menjadi pemimpinnya. Makanya suaminya bawaannya pengen mengajukan sunnah Rasul. Begitu, ya kan? Itu yang tadi tuh, yang awal-awal tuh bang. Yang awal-awal dia masih, kadang kalau saya omong tentang apa yang disampaikan abang, waktu awal-awal kita dekat itu dia sempat, itu dia dia menfitnah, menjelekan segala macam. Terakhir saya bilang, oke lah kalau dia menfitnah. Saya bercanda dengan dia nih. Saya ikut kamu, ikut ajaran kamu. Berarti saya boleh dong punya istri begini-begini. Dia bilang, tidak boleh. Sunnah Rasul. Saya ikut kamu saja. Iya. Oke, mantap Bang Galeri. Tapi namamu keren loh Bang. Galeri Dalil. Artinya Anda punya galeri tentang dalil-dalil. Oke, makasih banyak Bang Galeri. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya Bang ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi actionnya begitu ya. Bagi kalian-kalian nih, kalian punya pacar kah? Misalnya kalian perempuan punya pacar laki-laki Muslim, atau kalian laki-laki punya pacar perempuan Muslim, ajak nobar Edis TV. Iya. Ajak nobar, nonton bareng. Tapi kalian juga harus lembut, harus mencerminkan Yesus begitu. Nah, kalau misalnya mereka iya ngobrol, coba ya kita cari nih jawabannya. Kalau memang Edis tuh ngomong fitnah, kalau memang Edis tuh hanya ngarang bebas, loh ini kok ada kok sumber-sumbernya nih. Betul nih Muhammad nyuruh istri orang nyusuin pria lain, bener? Emang bener ada kok, gimana? Begitu ya. Makanya dulu saya pernah bilang, ini biar teman-teman nggak salah paham ya, biar teman-teman itu tidak tersinggung. Gini, kan ada Ruben Onsu. Dia punya istri, makasih Kak Eva, makasih. Ruben Onsu itu punya istri namanya Sarwenda. Saya tahu, Sarwenda itu Kristen, saya tahu. Anak angkatnya itu namanya Bertrand itu Kristen. Saya tahu itu, saya tahu. Saya itu bukan menjelek-jelekkan Sarwenda dan bukan menjelek-jelekkan Bertrand. Enggak, sama sekali tidak. Tetapi karena Ruben menjadi mualaf, maka Ruben itu harus mengikuti saran, harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad. Makanya menurut ajaran agama Islam ya, Ruben itu dia harus menyuruh Sarwenda menyusui yaitu Bertrand itu. Dia mustahil Sarwenda dan Bertrand akan mau melakukan itu. Mustahil mereka mau melakukan itu. Iya. Karena kita tahu Sarwenda dan Bertrand itu adalah orang Kristen. Ya jelas gak mau lah kalau disuruh Ruben Sarwenda menyusui Bertrand. Tapi ajaran Islam mengajarin yang kayak begitu. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Oh gimana? Ayo, kalau kalian gak percaya, naik sini. Bantah omongan saya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Al-Miftah Collection. Al-Miftah Collection. Ya, selamat malam Al-Miftah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Udah belum, Bang? Belum, sudah saya undang. Belum. Sebentar ya. Oke. Oke, Bang. Malam, Bang. Saya konfirmasi dulu Muslim ya, Bang ya. Muslim, Bang. Oke, nih saya lanjutin lagi Bang, sedikit Bang.
Kan kita tahu Bang, Ruben Onsu kan sudah masuk Islam. Oke. Nah, dia masuk Islam, kemudian dia kan punya istri, sebelum bercerai ya, dia punya istri namanya Sarwenda. Dan dia punya anak angkat namanya Bertrand, betul? Betul. Nah, menurut ajaran agama Islam, maka Ruben Onsu harus menyuruh Sarwenda untuk menyusui Bertrand, betul? Aku baru dengar dari... Baru dengar, ya makanya pantesan abang masih Islam. Jadi gini Bang, saya ceritakan. Jadi dulu di zaman Muhammad, ada seorang wanita, istri daripada Abu Huzaifah. Nama wanita tersebut adalah Sahlah binti Suhail. Sahlah anaknya Suhail. Sahlah ini, maksudnya suaminya Sahlah ini, yaitu Abu Huzaifah, dia punya anak angkat, seperti Bertrand itu. Namanya adalah Salim. Ya. Nah, si Salim ini sudah berjanggut dia. Dia sudah berjanggut, sudah berkumis. Dia sudah laki-laki yang sudah dewasa. Tetapi, suami daripada... Gimana? Ini nggak boleh merokok ya? Ya, kena peringatan nanti, Bang. Oh iya, sorry. Tadi. Ya. Nah, tetapi, suami daripada Sahlah ini, yang namanya Abu Huzaifah ini, cemburu dia. Sehubungan dengan keberadaan anak angkatnya itu sendiri. Oh, anak angkat saya berdua-duaan di rumah dengan istri saya. Jangan-jangan mereka begini dan begitu. Nah, pokoknya di mukanya Abu Huzaifah itu, gimana? Anak angkatnya usia berapa, Bang? Ya dewasa lah Bang, pada waktu itu dikatakan dia sudah ikut berperang pokoknya. Sudah berjanggut, ya mungkin sekitar 16-17 tahun lah mungkin. Ya kan? Ya. 16-17 tahun. Nah, pada waktu itu ya, di muka Abu Huzaifah ini terdapat raut kecemburuan, mukanya sepet gitulah. Lalu ngadulah Sahlah ini sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini suami saya ini Abu Huzaifah ini, di mukanya ini terdapat sesuatu kecemburuan sehubungan dengan anak angkatnya, budaknya yang sudah diangkat menjadi anak angkatnya sendiri. Ya kan? Bagaimana yang demikian itu ya Rasulullah? Minta saran nih. Ya. Kemudian Muhammad berkata, susuilah dia. Disuruh ditetein itu. Nah, kagetlah Sahlah ini mendengar saran daripada Rasulullah ini, junjungan ini. Ya Allah Rasulullah, bagaimana mungkin kau suruh saya menyusui dia sedang dia itu pria dewasa, akalnya juga sudah sebagaimana pria dewasa. Rasulullah tersenyum terbahak-bahak dan berkata, aku tahu dia sudah dewasa. Sampai gigi gerahamnya terlihat menurut riwayat itu dikatakan. Lalu ketika dilaksanakan oleh Sahlah, besoknya dia melapor lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang aku tidak melihat lagi raut cemburu itu di wajah Abu Huzaifah suami. Coba bang, ajaran macam apa itu kayak begitu bang? Silakan. Begini bang, saya luruskan dulu. Aku terus terang baru dengar dari Bang Edis nih soal pembahasan ini ya. Soalnya secara logika aja gini bang, di Islam itu kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dia nggak boleh bersentuhan. Apalagi menyusui, itu jelas batal ya. Misalkan ada satu poin yang memerintahkan seorang perempuan menyusui pria yang bukan mahramnya, otomatis batal tuh, batal peraturan Islam yang pertama tadi, gugur ya kan. Nah, sedangkan peraturan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi saya terus terang belum dengar riwayatnya. Baru dengar ini. Baru dengar ini. Jadi bisa saya pastikan itu belum tervalidasi lah, infonya itu belum tervalidasi. Nah, terus yang kedua gini bang. Yang kedua soal misalkan dia budak. Memang di Islam itu ada ajaran. Kalau budak kan zaman dulu bang ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada budak. Sekarang semua manusia merdeka ya kan. Nah kalau dulu itu memang ada budak. Bahkan misalkan budaknya itu wanita, itu boleh istilahnya apa? Misalkan saya punya budak. Itu budaknya itu boleh saya setubuhi. Yang saya tahu. Barangkali saya salah. Coba teman-teman yang Muslim boleh dikoreksi. Tapi itu dulu, karena waktu itu memang masih ada perbudakan. Nah, terus soal Bertrand itu aku juga baru dengar infonya bang ya, baru dengar beritanya. Kalau yang jadi pikiran aku tuh juga kadang kayak gini bang, yang jadi pikiran aku, misalkan seorang yang berkeluarga itu mengangkat anak dari bayi misalkan ya,
dari bayi supaya si anak, misalkan anaknya cowok ya, anak yang diangkat ini cowok, tapi belum berusia 2 tahun. Itu si anak kadang ada yang istilahnya apa namanya, istrinya itu disuruh menyusui, tapi dengan catatan dia memang sedang menyusui. Jadi akhirnya si anak ini tidak batal ketika sudah berwudu terus menyentuh itunya, dia nggak batal. Baik, jadi begini Bang. Anda tadi mengatakan bahwa hadis tersebut belum divalidasi, hadis tersebut ya Anda curiga bahwa itu karangan seorang Edis Sidabutar gitu ya. Betul? Enggak juga. Saya nggak curiga kalau itu karangannya Bang Edis. Terus? Yang saya curiga itu sumbernya Bang Edis itu dari mana? Baik, oke. Saya minta waktu Bang. Pertanyaan ini pernah diajukan di dalam acara forum Islam resmi di sebuah masjid. Pada waktu itu Ustadz besar yang ditanya, namanya Ustadz Firanda. Ustadz Firanda ini dia adalah seorang imam masjid di Madinah, kalau tidak salah saya dengar riwayatnya ya. Ini ustadz besar di Indonesia dan semua orang tahu ini, Ustadz Firanda. Jadi pernah dia ditanya masalah hadis ini dan kita dengar jawabannya. Ini sekitar 1 menit saja. Dengarkan ya Bang ya. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Nah. Betul? Ini Bang. Betul nggak? Bang, ya. Sebentar saya tanya dulu, hadis itu betul ada nggak? Saya baru dengar Bang, karena iya, makanya Bang, kalau Abang serius belajar agama Islam, pasti Abang akan meninggalkannya. Benar Bang, sebentar ya. Sebentar. Jadi maksud saya begini Bang, kalau ada perempuan, ini sedikit Bang ya, ini kita masuk kepada satu kesimpulan. Kalau ada perempuan yang sudah dewasa, bahkan dia sudah punya suami, dia menyusui laki-laki yang sudah berumur 14 atau 15 tahun, udah balik lah, udah dewasa, udah berjanggut. Menurut Anda itu perbuatan mesum atau tidak? Seperti ini Bang ya. Ini perlu kita perlu kita uraikan dulu. Jadi yang pertama tadi Abang dengar sendiri bahwa hukum asalnya itu ketika si anak berumur kurang dari 2 tahun. 2 tahun, oke. Nah, terus yang kedua itu terdapat khilaf di antara para ulama. Khilaf itu artinya iya, yang khilaf itu ulama Bang, bukan Muhammad yang khilaf. Bang, gini, biar maksudnya begini Bang, saya ingin mengkontrol dialog ini biar kita tuh nggak ngelebar. Yang khilaf itu kan ulama Bang, sedangkan Muhammad dia tidak khilaf. Yang terjadi memang, tenang dulu Bang, tenang. Bang, kalau masalah ulama bertengkar, ulama khilaf, ulama ini, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah bahwa pernah terjadi seorang wanita yang dewasa disuruh menyusui pria yang juga sudah dewasa, padahal pria itu bukan suaminya, betul? Nah ya, makanya saya. Oke, sekarang Bang, kalau istri Anda menyusui laki-laki lain yang sudah berjanggut, kira-kira itu perbuatan mesum atau tidak? Ya, makanya saya jelaskan dulu. 1 menit Bang. Silakan. Pertama itu terdapat khilaf di antara para ulama. Dan itu yang keempat mazhab fikih itu dia sambung sampai Rasulullah. Artinya kalau yang mengikuti empat mazhab fikih yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah pasti istilahnya jalur yang benar. Nah, kebetulan saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i setahu saya belum pernah terdengar hadis yang seperti itu. Nah, adapun tadi hadis bahwa itu hadisnya itu dari Siti Aisyah, terus itu dari mana tadi? Istilahnya ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, itu mereka monggo. Kalau saya gitu Bang, kalau sikap saya seperti itu. Cuma seperti ini loh, seperti ini. Saya kembali lagi, saya itu bukan ahli agama. Nah, kalau gitu kan ngomongnya dari tadi enak Bang. Cuma seperti ini Bang. Harusnya ngomongnya dari tadi begitu Bang. Saya bukan ahli agama. Kalau itu kan udah beres. Itu dulu. Cuma seperti ini Bang. Tadi dibilang bahwasanya di situ ada di kondisi terdesak lah ya.
Di mana Bang di situ dikatakan kondisi terdesak, Bang? Aduh. Tadi ada kondisi darurat tadi sih. Bang, tidak ada yang ngomong kondisi darurat itu orang, Bang, bukan Muhammad. Nah, iya itu orangnya itu kan si ulama itu berpendapat di beberapa kondisi terdesak. Bang, mana lebih valid? Kalau kata si siapa Bang Kai. Valid, mana lebih valid, Bang? Omongan Muhammad apa omongan ulama? Lebih valid omongan Nabi Muhammad, Bang. Oke, mana lebih valid omongan Aisyah apa omongan ulama? Lebih valid omongan Siti Aisyah, dong. Nah, Aisyah juga sudah ngomong begitu, bahwasanya Muhammad pernah menyuruh seorang wanita nyusui pria dewasa. Sebentar, masalahnya seperti ini. Itu hadisnya doif. Apa? Saya tunjukkan hadisnya. Ya. Nah. Bang, hadis itu bukan hanya sahih, Bang. Itu tertulis di dalam hadis-hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Waduh, sulit benar mereka mengakui kenyataannya, Bang ya. Seperti ini, Bang ya. Kembali lagi, ini menjadi bahan pelajaran saya, Bang. Artinya saya di Islam itu masih banyak yang belum saya ketahui. Baik, ini Bang, biar Anda saya tunjukkan ya, Bang ya, bahwasanya hadis-hadis itu bukan hanya sekedar sahih, Bang. Itu hadis itu dimuat di dalam banyak sekali riwayat, Bang. Riwayatnya itu bukan cuma 1, 2, 3, banyak sekali. Ya, saya akan tunjukkan. Bentar ya. Memang berat mereka ini mengakui kenyataan ini, teman-teman ya. Sungguh luar biasa, luar biasa. Baik, saya tunjukkan ya Bang ya, hadis-hadisnya ya Bang ya, supaya nanti Anda jangan mengatakan saya fitnah ya Bang ya. Oke, Bang, coba lihat ke sini. Ini Sahih Muslim, betul? Nomor berapa, Bang? Nomornya 2636. Oke, ditangkap layarnya Bang. Menyusunya orang yang sudah dewasa. Nih, 2636. Terus, lagi ya. Kemudian, kita baca ya. Kelihatan ya Bang ya? Iya, betul. Bahwa, wahai Rasulullah, siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah Sahlah. Sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri. Karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Dia, Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya ya Rasulullah, padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia sudah dewasa. Dalam hadisnya, Amru menambahkan bahwa dia telah ikut serta dalam perang Badar. Dan dalam riwayatnya Ibnu Umar, lantas Rasulullah SAW tertawa. Inilah cara Muhammad memperlakukan wanita, Bang. Biar kalian tahu, orang yang kalian sanjung-sanjung, orang yang kalian puja-puja, dia memperlakukan wanita seperti ini. Nanti saya pelajari lagi. Ya Tuhan, ini kaum wanita ini sudah direndahkan oleh Muhammad, Bang. Bagaimana mungkin? Kok bisa-bisanya gitu loh? Kalian ini masih aja bertahan. Malah nyalah-nyalahin saya. Nggak ada yang nyalahin, Bang Edis. Nggak ada yang nyalahin. Tapi saya percaya, Bang ya. Wanita itu, mereka itu punya hati yang lebih peka ketimbang laki-laki. Kalau mereka mikir, sialan gue ini sebenarnya dikerjain sama Muhammad. Cuman mereka, Bang, sebenarnya banyak perempuan-perempuan, Bang ya, kalau dia udah mikir, kok bisa ya Nabi ini memperlakukan kami begini? Masa suami kami disuruh cari istri lagi? Suami kami boleh begini, boleh begitu. Sebenarnya saya cuma bersuara kepada wahai kalian kaum perempuan. Kalian sudah waktunya sekarang bersuara. Kalian itu dikekang, dikerangkeng sama Muhammad. Rambut kalian harus begini begitu, tutup. Sementara suami boleh jelalatan, pergi ke sana boleh kawin lagi, pergi ke sana kawin lagi boleh sesuka hatinya. Di dalam Al-Quran jelas. Pria-pria dengan harta yang mereka miliki boleh mencari istri-istri. Boleh. Mereka kawin 5 hari boleh. Kawin 7 hari habis itu cerai. Boleh. Boleh, ada dalilnya dalam Quran. Boleh kalian, Bang. Bahkan ketika perempuan mau protes. Sedikit, Bang. Ketika perempuan mau protes sama Muhammad, Bang. Perempuan mau protes. Apa kata Muhammad? Sesungguhnya kaum para wanita itu yang paling banyak di neraka adalah kaum wanita. Saking terpojoknya wanita, Bang, dibilang kebanyakan para penghuni neraka itu wanita. Silakan, Bang. Begini, kita koreksi dari tadi Bang Edis ya. Oke, kalau soal itu tadi hadis yang soal menyusui lelaki lain, pria yang bukan mahram, coba nanti saya pelajari lagi. Kalau soal
apa namanya, pria boleh poligami itu memang diperbolehkan, Bang. Itu memang diperbolehkan. Kawin dengan harta-harta yang mereka miliki boleh ya? Biar perempuan di sana kawin 3 hari, kawin 2 jam boleh ya? Ada syarat, enggak boleh itu. Boleh Bang, namanya nikah mut'ah. Aduh, dia belum tahu lagi. Syarat ini boleh. Tapi seperti ini, Bang. Abang tuh harus jangan melihat Islam itu hanya dari orang-orang yang berkelakuan seperti itu. Jangan. Kalau Bang Edi benar-benar pengen lihat pernah Islam, itu lihat di masjid. Oke, Bang, pernah dengar cerita nikah mut'ah enggak? Tahu nikah mut'ah? Itu sebuah simbol di mana orang yang bukan muslim itu bisa melihat Islam walaupun tidak keseluruhan, setidaknya minimal di situ adalah simbol Islam, atau bisa lihat di masjid. Nah, kalau dulu zamannya Rasulullah gampang, zamannya Rasulullah gimana kita bisa mengenal Islam? Kita lihat Rasulullah. Sekarang siapa? Ya kan? Manusia lari kemana-mana nih. Kita kedua, Bang. Soal muslim, seorang pria boleh menikah lagi, itu memang diperbolehkan. Lah, sekarang seperti ini. Rasulullah itu dapat dalil yang seperti itu dari mana? Pasti kan dari Allah, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Iya, kata Aisyah, Tuhannya Muhammad itu begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Tidak bisa. Kalau Muhammad itu tidak bisa disamakan dengan manusia umum, karena Rasulullah yang dia nikahi itu pertama janda, ya, kedua janda, ketiga janda, yang keempat itu Siti Aisyah, dia baru perawan. Jadi kita nggak bisa menyebut bahwa Nabi Muhammad itu istilahnya apa, hypersex, itu nggak bisa, karena Bang, Muhammad itu punya banyak budak-budak perempuan. Oke lah, saya naikkan dulu Agung Hana. Silakan Agung Hana. Muslim. Agung Hana. Saya perlu menambahkan ya. Oke, silakan nyalakan kamera dulu. Silakan. Sebentar Bang, kita kasih naik dulu Agung Hana. Kok gelap Bang? Waduh, gelap-gelapan. Baik, kita kasih dulu. Oh, oke, sudah. Oke, baik. Bang Almitah, terima kasih ya Bang Almitah. Saya kasih naik dulu ya, gantian dulu ya. Terima kasih. Oke, silakan. Bang Agungna, jangan dikipas Bang. Jangan ada dikipas-kipas Bang, karena suaranya itu berisik sekali. Ayo, silakan. Oke, sebentar ya Bang ya. Saya pesan satu. Selama Bang Edis ini tetap objektif, Bang Edis menilai nilai-nilai Islam itu monggo. Tetapi kalau Bang Edis itu mengarah ke Muslim, kalau Muslim itu kan pemeluk agamanya. Nah, itu sudah pasti. Kalau pemeluknya banyak yang nggak sempurna, kita akuin itu. Jadi orang Islam itu nggak banyak juga ya. Masih banyak orang-orang yang sempurna, masih banyak orang-orang yang melakukan agamanya dengan sempurna. Tetapi sudah Bang? Kita lihat kan, ya, tetapi yang kita lihat itu kalau orang dari pembenci Islam itu pasti mereka menemukan algoritmanya itu ya orang-orang Muslim yang kurang perfect dalam melakukan agama. Nah, oke, baiklah, baik Bang. Yang saya bahas dari tadi bukan agama orang Muslimnya, tapi ajarannya langsung Bang. Baik, kita kasih kesempatan ya. Terima kasih Bang. Oke, silakan. Agung Anah, apa yang mau Anda sampaikan? Saya tanya dulu Bang, Anda Muslim ya? Saya Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Saya mau bertanya. Apa itu Bang? Kalau Yesus itu Tuhan atau bukan? Oh ya? Terus dari mana asalnya? Maksudnya? Dari surga. Berasalnya dari mana? Yesus datang dan keluar dari Bapa yang di surga. Seperti pernyataan, aku datang dan keluar dari atas, dari surga. Dia lahir lewat perantaraan seorang perawan yang bernama Maria. Dari kudus. Apa? Kalau menurut saya sih Islam sama Kristen sama aja, yang penting damai. Bang, Islam mana mungkin damai, Bang? Coba, kok bisa? Apa ajaran Muhammad kalau berjumpa atau bertemu dengan orang non-Muslim? Ya, saling menyapa. Pantesan abang ini masih Muslim. Oke Bang, banyak-banyakin nonton channel saya Bang ya. Gini Bang, Anda ini menyuarakan yang baik. Intinya Islam dan Kristen itu damai. Intinya Islam dan Kristen itu hidup saling berdampingan. Itu mantep banget Bang. Pesan Anda itu mantep sekali. Tapi sayang 1000 sayang, itu bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu Bang, barang siapa yang bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit.
Barang siapa yang memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak termasuk golongan orang-orang Islam. Itu yang terjadi, Bang. Bahkan hari kiamat tidak akan Ada satu hadis yang berbunyi begini, Bang. Tidak terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam memerangi Wahyudi. Bahkan batu-batu pun akan berbicara, wahai hamba Allah, ini ada Wahyudi di belakangku, datanglah kemari dan bunuhlah mereka. Itu ajaran agama Islam, Bang. Kecuali pohon Gorgot, karena pohon Gorgot adalah pohon Wahyudi. Iya, makanya orang Wahyudi akan berlindung di balik pohon Gorgot. Karena hanya pohon itulah yang tidak memberitahu kepada Muslim bahwa ada Wahyudi di belakangnya. Itu, Bang, makanya Islam itu, Bang, kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari, mohon maaf, Bang, ajaran kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi yang Anda katakan tuh benar, saya setuju dengan Anda. Islam dan Kristen itu harus hidup berdamai, berdampingan, saling mengasihi satu sama lain. Itu kalau terjadi, Bang, mantep. Tapi itu nggak mungkin terjadi kalau ajaran Muhammad masih ada. Karena ajaran Muhammad itu ajaran yang menyebarkan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Itulah kenapa, Bang, banyak orang Muslim kalau ngelihat gereja dihancurin, ngelihat salib dipatahin, ngelihat gereja ditutupin, ngelihat orang lagi ke gereja dilemparin. Karena apa, Bang? Bukan, Bang, itu bukan orangnya, Bang, yang salah. Ajaran Muhammad yang ngajarin kayak begitu. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Apa tujuan Nabi Isa datang ke dunia ini nanti di akhir zaman? Salah satu hadis menyebutkan tujuan Nabi Isa datang ke dunia adalah untuk mematahkan salib. Betul nggak? Betul nggak, Bang? Kalau Nabi Isa mau mematahkan salib, umat Muslim akan menjadi penentang atau yang ikut bersama-sama dengan Nabi Isa mematahkan salib? Coba. Umat Muslim kan sering ngomong begini, ulama yang duduk di atas sana, yang di kursi empuk para menteri. Wahai kaum muslimin, kita harus mengasihi dan kita harus menghargai ajaran keyakinan saudara kita. Kalau saudara kita itu simbolnya salib, kita harus mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan hari Paskah. Nanti kalau Nabi Isa datang, dia mau ngomong apa? Kamu mau membantu saya nggak mematahkan salib? Itu. Makanya kalian ini hidup di dalam sebuah kemunafikan. Munafik. Kaum yang munafik. Karena apa? Karena memang ajaran agama kalian memang membenci salib. Makanya nggak heran saya kalau ada orang Muslim ketemu salib dipatah-patahin sama dia, dibanting-banting seperti kejadian kemarin di Sukabumi. Yang terjadi di Sukabumi kan seperti itu, salibnya dicopot, dibanting-banting sama mereka. Itu kan kejadian. Itu mereka lagi praktek, latihan sebelum Nabi Isa datang. Latihan dulu coy kita. Kuatkan dulu tangan biar kita sanggup mematahkan salib nih. Karena Nabi Isa datang nanti gak mungkin dia sendirian matain salib. Tapi saya cuma ngomong benar, Bang. Yang saya sampaikan itu benar. Begitu. Tapi salut saya sama Anda, Bang. Anda menyuruh supaya Islam dan Kristen itu hidup berdampingan, hidup saling mengasihi satu sama lain, menolong satu sama lain. Ketika yang Muslim lapar, diberi makan oleh orang Kristen. Ketika yang Kristen lapar, diberi orang Muslim makan. Tapi itu bukan ajaran agama Islam. Bahkan ajaran agama Islam itu melarang Anda untuk memberi makan orang Nasrani. Melarang Anda memberi makan orang Yahudi. Dilarang makananmu dimakan oleh orang-orang selain yang bertakwa. Itu ajaran Muhammad, Bang. Seperti itu. Renungkanlah. Itu yang saya bawa. Makanya, Bang, Yesus membawa pesan damai. Yesus membawa pesan untuk mengasihi umat manusia. Ketika ajaran Tuhan Yesus membumi, maka disitulah bumi ini menjadi kerajaan surga. Tetapi ketika ajaran Muhammad membumi, disitulah bumi ini hancur. Itu yang terjadi, Bang. Coba lihat Pakistan. Lihat tuh negara-negara Islam itu, Bang. Lihat Afghanistan. Hancur semuanya. Hancur semua. Makanya isinya orangnya lari semua dari situ. Itulah, Bang. Karena apa? Karena ajaran Muhammad membumi di tempat itu. Tapi ketika ajaran Tuhan Yesus membumi di satu tempat, disitulah kasih ya akan terjadi, Bang. Itu pesan saya, Bang, kepada setiap orang yang menonton Edis TV. Begitu, Bang, ya. Oke, Bang. Selamat malam. Terima kasih, Bang Agung Ana. Sampai jumpa kembali, Bang, ya. Selamat malam, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, oke lah ya, teman-teman.
Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios.
berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta. Dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Ribut sekali kau.